Orang yang benar-benar disegani tidak pernah perlu meninggikan suara. Ia tidak mengejar perhatian, tidak pula memaksa orang lain tunduk, tapi kehadirannya cukup membuat orang lain berhati-hati. Kita akan belajar menjadi orang yang disegani dan dihormati ala stoikisme. Tonton sampai habis dan renungkan. Dalam dunia yang bising dan penuh ego, sikap tenang dan pengendalian diri adalah bentuk kekuatan paling menakutkan. Filsafat stoik mengajarkan bahwa seseorang tidak perlu menguasai orang lain untuk menjadi dominan. Cukup dengan menguasai dirinya sendiri. Justru dari penguasaan diri inilah muncul kesan wibawa, kekuatan moral, dan rasa takut yang menghormati, bukan membenci. Kita akan menyelami bagaimana para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Cato, dan Epictetus tanpa perlu angkat suara, mampu memengaruhi dunia dengan ketegasan batin dan kejelasan nilai. Di dunia modern, kita bisa mempelajari cara yang sama. Bukan untuk menjadi tiran, tapi untuk menjadi seseorang yang tidak mudah diganggu, tidak mudah dibohongi, dan sulit untuk diremehkan. Ini adalah seni menjadi kuat secara diam-diam. Diam, tapi dalam diamnya, orang-orang tahu mereka tidak bisa bermain-main. Inilah kekuatan stoik sejati, menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, dan karena itu, disegani, bahkan ditakuti. Banyak orang bermimpi menjadi sosok yang disegani. Mereka ingin pendapatnya didengar, tindakannya dihargai, dan kehadirannya membawa pengaruh. Namun, dalam praktiknya, banyak dari kita justru terjebak dalam pola yang sebaliknya, mengejar rasa hormat dengan cara yang memaksa, keras kepala, atau bahkan manipulatif. Alih-alih mendapat rasa segan, yang timbul justru rasa muak. Filsafat stoik mengingatkan bahwa wibawa sejati bukan datang dari cara kita memperlihatkan kekuatan keluar, tapi dari seberapa besar kekuatan yang kita punya ke dalam. Mengontrol amarah, menahan keinginan untuk membalas, atau tetap tenang ketika dihina. Itulah tindakan-tindakan kecil yang menciptakan karakter besar. Banyak orang berpikir bahwa untuk disegani, mereka harus terlihat tangguh, galak, atau dominan dalam percakapan. Tapi orang yang benar-benar tangguh tidak perlu membuktikan apapun. Stoikisme menekankan bahwa kekuatan pribadi tidak bisa dibangun dari validasi orang lain. Seorang stoik tidak menjadikan pendapat orang sebagai tolak ukur harga diri. Dia tahu, jika dia terlalu sibuk membentuk citra, maka dia akan kehilangan substansi. Dalam dunia kerja misalnya, ada atasan yang selalu mengancam, mengontrol detail kecil, dan bersikap agresif agar terlihat berwibawa. Tapi apa hasilnya? Orang patuh, tapi karena takut, bukan hormat. Begitu kekuasaan itu hilang, tak ada satupun yang sungguh menghargai. Bandingkan dengan pemimpin yang tenang, adil tapi tegas, yang tidak banyak bicara, tapi setiap keputusannya membuat tim merasa aman dan fokus. Ia tidak perlu memaksa, karena kehadirannya cukup untuk menegaskan arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kontrol diri adalah bentuk kepemimpinan tertinggi. Cato, salah satu tokoh stoik dari Romawi, dikenal bukan karena kata-kata pedas atau kuasa politiknya, tapi karena sikap hidupnya yang teguh, konsisten, dan tidak mudah dibeli. Bahkan lawan-lawan politiknya pun diam-diam menghormatinya. Ini adalah kekuatan yang dibangun dari prinsip, bukan penampilan. Jadi mengapa banyak orang gagal jadi sosok yang disegani? Karena mereka berusaha terlihat, bukan menjadi. Mereka membentuk topeng, bukan karakter. Filsuf stoik mengajak kita untuk berhenti mengejar segan dari luar dan mulai membangun keteguhan dari dalam. Karena hanya dari dalam rasa hormat yang tulus bisa muncul. Dan ketika itu muncul, maka orang lain akan segan. Bukan karena takut kita, tapi karena mereka tahu kita adalah orang yang tak tergoyahkan oleh pujian ataupun hinaan. Di balik keinginan untuk menjadi disegani dan ditakuti, seringkali tersembunyi ketakutan yang tidak disadari. Takut ditolak, takut dianggap lemah, takut tidak dihargai. Ini adalah ketakutan yang halus tapi berbahaya. Ia membuat seseorang bertindak bukan berdasarkan prinsip, melainkan berdasarkan rasa takut kehilangan posisi, citra, atau pengakuan. Stoikisme, dengan pendekatan rasional dan mental yang kuat, menyarankan agar kita menghadapi ketakutan ini secara langsung, dengan kejujuran dan latihan mental yang berkelanjutan. Seorang stoik menyadari bahwa ketakutan adalah emosi yang muncul dari persepsi, bukan dari realitas objektif. Misalnya, saat seseorang menolak ide kita dalam rapat, kita bisa merasa harga diri kita hancur. Tapi dari sudut pandang stoik, penolakan itu bukanlah luka pribadi. Itu hanyalah informasi bahwa ide kita belum tepat atau belum dipahami. Dengan cara berpikir ini, kita jadi tidak mudah tersinggung atau merasa gagal, karena yang diuji bukan harga diri, tapi kualitas argumen dan pendekatan.
Masalahnya banyak orang terlalu melekat pada ego. Mereka tidak membedakan antara siapa saya dan apa yang saya hasilkan. Akibatnya, setiap bentuk kritik terasa seperti serangan pribadi. Maka mereka mencoba menghindari penolakan dengan membangun citra yang garang, superior, atau menakutkan. Tapi strategi ini hanya menumpuk ketegangan. Mereka menjadi keras bukan karena kuat, tapi karena rapuh. Mereka ingin disegani, padahal yang mereka butuhkan sebenarnya adalah ketenangan batin. Stoikisme menawarkan solusi dengan melatih apatheia, kondisi di mana seseorang tidak dikendalikan oleh emosi negatif. Dalam pandangan Stoik, penolakan, hinaan, bahkan pengkhianatan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Tapi respon terhadap itu semua sepenuhnya berada di dalam kuasa kita. Jika seseorang meremehkan, itu adalah opini dia, bukan kebenaran. Jika seseorang tidak menghormati kita, itu bukan berarti kita kehilangan nilai. Nilai kita bersumber dari kebajikan, bukan dari validasi eksternal. Ketika seseorang mengerti ini, ia berhenti menjadi budak dari rasa takut. Ia mulai bertindak dengan tenang, berani menegaskan diri tanpa harus berteriak. Ia tahu bahwa tidak semua orang harus suka, tidak semua orang harus tunduk. Yang penting adalah tetap teguh pada prinsip, meskipun sendirian. Justru dari keteguhan inilah rasa segan yang sejati muncul, karena orang lain melihat bahwa kita tidak sedang berusaha terlihat hebat. Kita memang telah menjadi seseorang yang kuat. Stoikisme menantang kita untuk menghadapi rasa takut itu, bukan menutupinya dengan sikap agresif. Dengan refleksi, journaling, dan latihan kesadaran, kita perlahan-lahan bisa mengurai akar ketakutan itu. Dan saat kita bisa berdiri tanpa perlu topeng, tanpa perlu memaksa hormat, maka kita sedang menuju titik di mana kita benar-benar disegani. Bukan karena ketakutan orang lain, tapi karena keberanian kita untuk menjadi diri sendiri, secara utuh dan jujur. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh pencitraan seperti sekarang, banyak orang menyamakan wibawa dengan jabatan, kekayaan, atau gaya hidup yang mewah. Padahal, menurut Stoikisme, wibawa sejati tidak bisa dibeli dan tidak datang dari hal-hal eksternal. Wibawa bukanlah tentang seberapa keras suara seseorang, seberapa banyak pengikut, atau seberapa mewah penampilannya, tetapi tentang karakter yang kuat, integritas yang teguh, dan prinsip yang dijalani dalam diam. Seorang Stoik tahu bahwa inti dari wibawa terletak pada kendali diri, kejelasan berpikir, dan kemampuan untuk bersikap adil bahkan ketika tidak ada yang melihat. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, memberi contoh yang luar biasa. Meski memegang kekuasaan tertinggi di Kekaisaran Romawi, ia tetap rendah hati, bijaksana, dan reflektif. Ia tidak perlu mengangkat suara atau memamerkan kekuatan untuk membuat orang lain menghormatinya. Justru dari ketenangan dan konsistensinya dalam memimpin dengan prinsip, orang-orang segan kepadanya. Ia tidak mengemis hormat, ia menginspirasi dengan cara hidupnya. Inilah jenis wibawa yang abadi. Wibawa yang muncul dari keteladanan, bukan paksaan. Dalam praktik sehari-hari, membangun wibawa ala Stoik berarti menahan diri dari emosi impulsif, berbicara seperlunya, dan lebih banyak mendengarkan. Orang yang memiliki wibawa tidak reaktif. Ia tidak merasa perlu membalas semua serangan, tidak panik ketika ditantang, dan tidak mencari-cari validasi. Ketika berbicara, ia menyampaikan dengan jelas dan tanpa manipulasi. Ketika berbuat, ia bertindak berdasarkan nilai, bukan kepentingan sesaat. Semua itu dibentuk dari kebiasaan berpikir dan latihan batin yang konsisten. Stoikisme juga menekankan pentingnya konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Ketika seseorang hidup dengan selaras, maka wibawa akan muncul dengan sendirinya. Orang lain bisa merasakan keteguhan itu. Mereka tahu bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang bukanlah basa-basi, melainkan cerminan dari sesuatu yang telah diuji dan dijalani. Dan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekadar citra luar yang rapuh dan mudah runtuh. Jadi jika seseorang ingin benar-benar disegani, bukan karena rasa takut orang lain, melainkan karena rasa hormat yang tulus, maka mulailah dengan membangun karakter. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Pegang teguh komitmen, berani mengatakan yang benar walau tidak populer. Wibawa bukanlah tentang membuat orang lain tunduk, tetapi tentang menjadi pribadi yang berdiri tegak bahkan ketika sendirian, dan tetap setia pada nilai-nilai baik meski tidak ada yang menonton. Ada tipe orang yang ketika hadir, ruangan menjadi sunyi. Bukan karena mereka menyeramkan, tetapi karena semua orang langsung merasa harus bersikap hati-hati dan menghormati. Mereka bukan pembuat onar, bukan juga tukang pamer kekuasaan. Tapi ada aura yang sulit dijelaskan, campuran antara ketegasan, kedalaman, dan kejelasan moral. Inilah daya tarik yang muncul dari karakter Stoik. Seseorang yang tegas, tapi adil.
tegas karena punya prinsip adil karena mampu memahami sisi manusiawi orang lain. Orang semacam ini bisa ditakuti, tapi juga dikagumi. Dalam stoikisme, menjadi pribadi yang menakutkan bukan berarti menjadi kejam atau agresif. Justru sebaliknya, itu berarti punya batas yang jelas dan tidak membiarkan orang lain melewatinya seenaknya. Seorang stoik tidak membiarkan dirinya dilecehkan, dipermainkan, atau dikendalikan oleh manipulasi orang lain. Ia menjaga kehormatan dan batasannya dengan tenang, dan ketenangan itulah yang seringkali membuat orang lain merasa segan. Mereka tahu, jika melanggar batas, ada konsekuensi, tapi jika menghormati mereka akan mendapat sikap yang adil dan bijaksana. Ambil contoh tokoh stoik seperti Epictetus. Ia adalah mantan budak yang kemudian menjadi guru filsafat. Meskipun status sosialnya rendah secara duniawi, kehadirannya begitu kuat. Ia berbicara dengan logika tajam, tidak takut mengoreksi, dan tidak mudah dibujuk oleh pujian atau diancam oleh tekanan. Ketegasannya bukan dalam bentuk intimidasi fisik, tetapi dalam bentuk keberanian berpikir jernih dan menyuarakan kebenaran. Itu membuat murid-murid dan para pengikutnya merasa takut untuk melanggar prinsip, namun juga kagum dengan integritasnya. Dalam praktik harian, kombinasi tegas tapi adil ini bisa diwujudkan melalui kebiasaan disiplin, komunikasi jujur, dan kejelasan tujuan. Seseorang yang tahu apa yang dia mau, tahu batasnya, dan tidak mudah tergoda oleh emosi sesaat, akan tampak sebagai pribadi yang kuat secara batin. Ketika dia menolak suatu permintaan, orang lain tidak tersinggung, karena mereka tahu alasannya masuk akal. Ketika dia menegur, itu tidak menyakitkan, itu membangun. Dari situ, muncul rasa hormat yang mendalam, bukan karena takut secara fisik, tapi karena tahu bahwa orang ini tidak bisa dipermainkan. Kombinasi rasa takut dan kagum ini bukan sesuatu yang dibangun dalam semalam. Dibutuhkan latihan refleksi, penguasaan diri, dan konsistensi dalam prinsip. Tapi ketika sudah tertanam, seseorang tidak perlu lagi berteriak untuk didengar atau memaksa untuk dihormati. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat orang lain memperhatikan, dan tindakannya cukup untuk membuat mereka menghargai. Inilah kekuatan sejati dari ketegasan yang dibalut keadilan. Kekuatan yang membuat seseorang tidak hanya disegani, tapi juga dikenang. Dalam dunia modern, banyak orang mengira bahwa untuk disegani atau dihormati, seseorang harus tampil di atas panggung. Bicara keras menunjukkan pencapaian dan memamerkan pengaruh. Namun stoikisme justru mengajarkan hal yang berlawanan. Seorang stoik sejati tidak butuh panggung untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia tidak perlu sorotan, pujian, atau validasi dari keramaian. Keteguhan karakternya dibangun bukan untuk pertunjukan, tetapi untuk hidup yang selaras dengan prinsip dan nilai. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius memberi contoh konkret. Ia adalah kaisar Romawi, pemimpin dunia dengan kekuasaan mutlak. Tapi ia menulis jurnal pribadi, bukan orasi publik. Catatannya, yang kini kita kenal sebagai meditations, bukan untuk konsumsi massa, melainkan sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang disiplin, kesabaran, pengendalian emosi, dan keikhlasan menghadapi takdir. Dalam sunyi, ia memperkuat batinnya. Dan justru dari kesunyian itu, muncul kekuatan yang membuatnya dihormati bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai pribadi yang dalam dan bijaksana. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang tidak perlu mencari pengakuan untuk menjadi kuat. Yang perlu dilakukan adalah menjalani hidup dengan integritas. Seorang stoik lebih memilih diam saat tidak perlu bicara, dan berbicara seperlunya ketika kebenaran harus disampaikan. Ia tidak membuang tenaga untuk menjelaskan diri, membela harga diri, atau membuktikan bahwa ia pantas dihormati. Ia fokus pada tindakan nyata, keputusan yang adil, sikap yang konsisten, dan kehadiran yang memberi pengaruh positif. Ketika seseorang tidak sibuk mencari perhatian, justru perhatian datang dengan sendirinya. Ini karena keteguhan yang lahir dari dalam jauh lebih kuat daripada pencitraan luar. Orang yang benar-benar tenang dalam dirinya, yang tidak mudah goyah oleh kritik atau pujian, akan memancarkan aura stabilitas. Dan dalam dunia yang penuh kegaduhan dan kepanikan, stabilitas adalah kekuatan langka yang membuat seseorang dihormati secara alami. Banyak orang gagal disegani karena terlalu sibuk menciptakan citra, bukan karakter. Stoikisme justru mendorong kebalikannya, bangun karakter, dan citra akan mengikuti. Ketika seseorang punya prinsip hidup yang jelas, ia tidak tergoda untuk jadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia tidak berpura-pura lembut demi diterima, tapi juga tidak perlu bersikap keras demi ditakuti.
Ia hanya menjadi, dan dari keberadaan itulah rasa hormat tumbuh, perlahan tapi pasti. Jadi, untuk menjadi orang yang benar-benar disegani dan bahkan ditakuti dalam makna yang sehat, seseorang tidak butuh banyak bicara, tidak butuh panggung, tidak butuh ribut di sosial media. Yang dibutuhkan adalah keteguhan dalam sunyi, ketenangan dalam badai, dan konsistensi dalam prinsip. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak pernah berisik. Ia hadir dalam diam, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Salah satu ciri orang yang disegani dan bahkan ditakuti secara positif adalah aura, bahwa dirinya tidak bisa dipermainkan. Ia memiliki batas yang jelas, prinsip yang kuat, dan sikap yang konsisten. Dalam stoikisme, hal ini bukan dibentuk dengan cara dominan secara fisik, melainkan melalui kekuatan karakter, dengan hidup berdasarkan prinsip, tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal. Orang yang tak bisa dipermainkan adalah orang yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Ia tidak bersikap baik hanya untuk diterima, dan tidak mudah goyah hanya karena takut ditinggalkan. Sikap ini membuatnya sulit dimanipulasi, karena ia tahu apa yang ia perjuangkan, dan tidak mudah tergoda oleh bujukan sesaat. Stoikisme mengajarkan untuk tidak reaktif terhadap pujian maupun kritik, melainkan tetap bertahan pada nilai-nilai yang diyakini benar. Ketegasan menjadi pilar utama dalam hal ini. Seorang stoik tahu kapan harus mengatakan iya, dan lebih penting lagi, kapan harus mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Ketegasan bukan berarti keras kepala atau kasar. Ketegasan adalah kemampuan untuk menetapkan batas secara jelas dan tenang. Ini penting dalam dunia yang sering menguji integritas seseorang lewat kompromi-kompromi kecil. Ketika seseorang selalu konsisten dalam sikapnya, orang lain akan berhenti mencoba mengetesnya. Kunci utama yang memperkuat ketegasan ini adalah konsistensi. Seseorang bisa tegas 1 atau 2 kali, tapi jika tidak konsisten, wibawanya akan memudar. Stoikisme melatih seseorang untuk konsisten dalam tindakan, bukan berdasarkan mood atau situasi. Ketika prinsip dan batas pribadi dijaga terus-menerus, reputasi pun terbentuk. Dan reputasi itu akan bekerja bahkan tanpa harus banyak bicara. Orang tahu mana yang bisa dipengaruhi dan mana yang tidak bisa digoyahkan. Contohnya seseorang yang selalu menepati janji, tidak bergosip, tidak mengikuti arus negatif, dan berbicara seperlunya dengan kejelasan. Ia tidak perlu mengangkat suara untuk didengar, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat orang bersikap lebih hati-hati. Ini bukan karena rasa takut yang negatif, tapi karena rasa hormat terhadap integritas yang ia tunjukkan secara konsisten. Stoikisme membentuk karakter seperti ini melalui latihan pengendalian diri dan kesadaran penuh terhadap apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Orang yang tak bisa dipermainkan bukan karena ia menolak perubahan, tapi karena ia tahu batasannya. Ia tidak akan menyerang, tapi juga tidak akan mundur dari posisi yang diyakininya benar. Ia tenang, tetapi tegas. Dan dari kombinasi itulah lahir wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Jika seseorang ingin punya aura tidak bisa dipermainkan, mulailah dengan memperjelas prinsip hidup, menetapkan batas yang sehat, dan menjaga konsistensi dalam tindakan. Stoikisme bukan hanya tentang berpikir rasional, tapi tentang hidup dengan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri bahkan saat lingkungan menekan. Dan dari sanalah muncul rasa hormat yang sejati dari orang lain. Dalam stoikisme, salah satu kunci untuk menjadi sosok yang disegani dan ditakuti secara positif adalah kemampuan mengelola emosi di tengah situasi sulit. Orang yang mudah terpancing emosinya cenderung kehilangan wibawa. Sebaliknya, mereka yang mampu tetap tenang dan terkendali, meski dalam tekanan besar, justru membentuk kesan kuat yang dalam. Stoikisme melatih seseorang untuk mencapai ketenangan batin semacam ini, bukan dengan menekan emosi, melainkan dengan memahami dan mengarahkannya dengan jernih. Bayangkan seseorang yang dalam sebuah rapat diserang secara verbal, dikritik habis-habisan, atau bahkan dipermalukan. Reaksi umum biasanya marah, membela diri, atau menyerang balik. Tapi seorang stoik sejati akan menahan diri. Ia akan mengatur napas, menimbang mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Ia akan memilih untuk tidak membuang energi pada hal yang di luar kuasa, dan justru menjaga fokus pada respon yang mencerminkan karakternya. Dari sinilah muncul wibawa sejati, bukan karena volume suara tapi karena kedewasaan sikap. Prinsipnya sederhana. Semakin kuat seseorang mengendalikan dirinya, semakin ia tampak kuat di mata orang lain. Dalam dunia kerja, pergaulan, bahkan keluarga, orang yang bisa tetap tenang dalam situasi panas akan otomatis dihormati. Bukan karena takut, tapi karena orang lain tahu, ia tidak mudah goyah. Dan saat seseorang sulit diprovokasi, ia akan disegani, bahkan kadang ditakuti, karena orang tidak tahu bagaimana cara menjatuhkannya.
Latihan sehari-hari dalam stoikisme seperti refleksi pagi dan malam, journaling atau visualisasi negatif membantu seseorang membentuk pola pikir ini. Ia belajar mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk tanpa menjadi pesimis. Ia belajar menerima bahwa hinaan, kritik, bahkan pengkhianatan adalah bagian dari hidup dan bukan sesuatu yang harus dibalas secara reaktif. Dari latihan inilah muncul kekuatan batin yang tidak bisa dibuat-buat. Seneca pernah berkata bahwa orang yang kuat bukanlah yang bisa memukul paling keras, tapi yang bisa menahan pukulan tanpa kehilangan keseimbangan. Dalam konteks modern, ini berarti seseorang mampu menerima tekanan, tuntutan, atau ketidakadilan tanpa meledak secara emosional. Justru karena ia mampu berdiri tegak saat banyak orang runtuh, ia mendapat tempat tersendiri di mata orang lain. Orang-orang akan berpikir dua kali sebelum menyerangnya, bukan karena takut balasan fisik, tapi karena sadar bahwa ia punya kedalaman mental yang tidak mudah diganggu. Menjadi disegani dan ditakuti bukan soal tampilan luar, tapi soal bagaimana seseorang membentuk sikap dalam. Stoikisme menawarkan jalan yang sepi tapi kuat. Jalan untuk membangun kekuatan sejati dari dalam diri. Ketenangan yang konsisten, reaksi yang terukur, dan pengendalian diri yang stabil akan menciptakan aura yang tidak bisa dibohongi. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Dan itulah yang menjadikan seseorang benar-benar disegani dalam makna terdalamnya. Salah satu fondasi utama dari wibawa dalam filsafat stoik adalah konsistensi nilai. Orang yang disegani bukan hanya pintar bicara atau punya jabatan tinggi, tapi mereka yang teguh pada prinsip, tidak mudah tergoda oleh tekanan sosial, dan tidak berubah hanya demi diterima orang lain. Dalam stoikisme, ini disebut hidup selaras dengan kodrat alam, artinya selaras dengan akal dan kebajikan. Ketika dunia terus berubah arah, seorang stoik tetap berjalan lurus sesuai nilai-nilai yang diyakini. Di tengah budaya kompromi dan pencitraan yang marak, integritas menjadi sesuatu yang langka. Maka ketika seseorang mampu hidup apa adanya, berkata jujur meski sulit, dan bertindak berdasarkan prinsip, ia menjadi magnet bagi rasa hormat. Orang lain melihatnya sebagai sosok yang kuat, bukan karena fisiknya, tapi karena keteguhan moral yang jarang ditemukan. Sikap ini bukan hanya membuat seseorang disegani, tapi juga kadang ditakuti. Ditakuti bukan karena ancaman, tapi karena ketidaktergantungan dan keberanian menghadapi kenyataan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi keras kepala atau kaku. Justru sebaliknya, seorang stoik sadar kapan harus fleksibel dan kapan harus teguh. Ia tahu kapan harus berkata tidak meski itu tidak populer. Ia tidak mengikuti arus hanya karena semua orang melakukannya. Dalam pergaulan, ia tidak ikut mengejek hanya demi dianggap lucu. Dalam bisnis, ia tidak main curang walau banyak yang melakukan. Dan dalam pekerjaan, ia tetap konsisten walau tidak sedang diawasi. Konsistensi semacam ini lambat laun menciptakan reputasi yang kuat. Banyak orang tidak nyaman berada di dekat orang yang terlalu jujur atau terlalu konsisten. Bukan karena orang itu jahat, tapi karena kehadirannya menyentil ketidaktulusan banyak orang. Maka dari itu, orang yang hidup jujur dan teguh sering dianggap menakutkan. Bukan dalam arti negatif, tapi karena ia tidak bisa dikendalikan. Keputusannya tidak mudah ditebak. Ucapannya tidak sekadar basa-basi. Ia memancarkan rasa percaya diri yang tidak dibuat-buat. Itulah bentuk kekuatan yang membuat orang lain menjaga jarak, tapi diam-diam menghormatinya. Seneca pernah berkata bahwa lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri daripada dicintai, karena menjadi palsu. Dan itulah esensi stoikisme dalam membentuk pribadi yang disegani. Bukan soal keras kepala, tapi soal keberanian untuk hidup jujur, walau sendiri. Bukan tentang berkuasa atas orang lain, tapi tentang menguasai diri sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang bisa berdiri teguh di tengah badai adalah orang yang akan dikenang. Bukan karena ia berisik, tapi karena ia teguh diam-diam. Zaman sekarang, menjadi pribadi yang stabil adalah keistimewaan. Ketika semua orang panik karena kabar buruk, terpancing oleh komentar negatif, atau bingung menentukan arah hidup, seorang stoik tetap tenang. Bukan karena tidak punya masalah, tapi karena ia tidak meletakkan kedamaian batinnya di tangan orang lain. Ia memilih untuk mengendalikan responsnya, bukan mencoba mengendalikan dunia. Dan dalam ketenangan itulah muncul daya tarik yang kuat. Daya tarik dari seseorang yang tidak mudah goyah. Stoikisme membentuk pribadi dengan batas yang jelas. Ia tahu apa yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Ia tidak reaktif terhadap provokasi, tidak mudah terpicu oleh ego, dan tidak mencari validasi dari luar. Justru karena itu, ia memancarkan rasa percaya diri yang tenang. Orang lain melihatnya sebagai pribadi yang punya kendali,
dan itu membuatnya dihormati, kadang bahkan ditakuti. Dalam banyak situasi, ia tidak perlu berkata banyak, karena sikapnya sudah berbicara terlebih dahulu. Ketegasan seorang stoik bukan datang dari amarah atau kesombongan, tapi dari kejelasan nilai. Ia tidak perlu memaksakan kehendak atau menunjukkan kekuasaan secara eksplisit. Justru karena ia tidak mengejar pengakuan, orang lain memberikan pengakuan. Karena ia tidak sibuk membuktikan diri, orang lain menyadari keberadaannya. Dalam banyak ruang sosial, tipe orang seperti ini sering menjadi pusat perhatian, bukan karena tampil mencolok, tapi karena ketenangan dan konsistensinya menciptakan medan wibawa yang tidak terlihat. Sikap ini juga memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Seorang stoik tidak akan gegabah. Ia mempertimbangkan, berpikir jernih, dan bertindak sesuai akal sehat, bukan emosi. Ini membuatnya jadi tempat konsultasi orang lain. Bukan karena ia selalu benar, tapi karena orang tahu ia tidak akan memberi nasihat berdasarkan emosi sesaat. Dengan prinsip ini, stoik bukan hanya jadi pribadi yang dihormati, tapi juga berpengaruh secara diam-diam. Ia tidak sibuk membangun citra, tapi membangun karakter. Bahkan dalam konflik, pendekatan stoik sangat berkelas. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak mempermalukan orang lain demi membalas dendam, dan tidak membawa masalah pribadi ke ruang publik. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bersuara, dan kapan harus melepaskan. Semua tindakan diambil dengan kesadaran penuh. Dan karena itu, ia memegang kendali atas dirinya sendiri. Itulah inti dari kekuatan sejati. Orang seperti ini tidak mudah dijatuhkan, karena ia berdiri di atas pondasi yang kokoh, integritas dan kebajikan. Dalam dunia yang penuh dengan sorotan media sosial dan pencitraan instan, orang-orang sibuk membangun image yang diinginkan, tapi seorang stoik mengambil jalan yang berbeda. Ia tidak sibuk menunjukkan siapa dirinya, tapi sibuk menjadi siapa dirinya. Ia tidak mengejar perhatian, justru karena itu ia menarik perhatian. Konsistensi dalam karakter, cara ia merespons situasi, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain membentuk reputasi yang kuat. Reputasi yang tumbuh dari tindakan, bukan omongan. Reputasi ini bukan dibentuk dalam semalam. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Seorang stoik tidak membicarakan prinsipnya secara berlebihan, tapi ia hidup menurut prinsip itu. Ia tidak memaksa orang lain setuju dengannya, tapi ia membuat orang lain mempertimbangkan pendapatnya karena cara hidupnya yang stabil. Ia tidak berusaha terlihat bijak, tapi sikapnya membuatnya tampak bijak. Ketika semua orang berlomba menyuarakan opini, seorang stoik tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Sikap ini menimbulkan efek domino. Orang mulai menaruh kepercayaan padanya, tidak karena ia sempurna, tapi karena ia bisa diandalkan. Dalam dunia yang mudah berubah, orang mencari seseorang yang stabil. Seorang stoik, karena sikapnya yang jernih dan tidak reaktif, menjadi tempat yang aman untuk berdiskusi, mencari perspektif, atau bahkan merenung. Orang-orang tidak hanya menghormatinya, tapi juga merasa tenang di dekatnya. Dalam banyak kasus, ini menciptakan pengaruh yang mendalam, pengaruh yang tidak datang dari otoritas tapi dari integritas. Ketika menghadapi konflik, seorang stoik tidak langsung menyerang atau bertahan. Ia menganalisis, berpikir panjang, lalu bertindak seperlunya. Ia tidak mengambil keputusan karena takut kehilangan muka atau ingin menang dalam debat. Ia mengambil keputusan berdasarkan prinsip dan rasionalitas. Itulah yang membuatnya berbeda. Dan dari perbedaan itu, muncul rasa segan. Orang mulai berpikir dua kali sebelum memanipulasi atau menantangnya secara sembarangan, karena tahu orang ini tidak bermain dalam level yang sama seperti kebanyakan orang. Daya pengaruh pribadi stoik bukan hanya pada momen besar, tapi justru tampak dalam keseharian. Dalam cara ia bersikap kepada bawahan, dalam cara ia menangani kesalahan, dan bahkan dalam cara ia memperlakukan orang yang tidak memberinya manfaat apapun. Konsistensi itu menciptakan rasa hormat yang dalam. Bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia tetap sama, bahkan saat situasi berubah. Dan dalam jangka panjang, orang-orang seperti inilah yang dikenang, dihormati, dan diikuti. Bukan karena mereka berusaha menjadi tokoh, tapi karena mereka menjadi manusia yang utuh. Di tengah dunia yang semakin cepat dan bising, menjadi orang yang disegani dan bahkan ditakuti bukan lagi soal bagaimana tampil mencolok, tapi bagaimana bisa hadir dengan tenang. Stoikisme menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dominasi, tapi dari kendali diri. Bukan dari reaksi keras, tapi dari ketenangan yang stabil. Bukan dari kata-kata besar,
tapi dari tindakan yang seimbang dan konsisten. Menjadi stoik adalah tentang menguasai medan pertempuran paling sulit, yaitu batin kita sendiri. Jika selama ini kita sering terjebak dalam kebutuhan untuk dianggap hebat, disukai banyak orang, atau ditakuti demi rasa aman, mungkin sudah saatnya kita berhenti dan bertanya, siapa saya sebenarnya ketika tidak sedang dilihat siapapun? Stoikisme menantang kita untuk mulai dari dalam, menguatkan nilai, membangun ketangguhan mental, dan melatih pengendalian diri. Bukan untuk tampil keren di mata orang lain, tapi agar kita bisa berdiri tegak bahkan saat dunia mulai goyah. Tidak perlu memaksakan diri menjadi sempurna. Yang dibutuhkan adalah kejujuran dan konsistensi. Mulai dari hal kecil, saat sedang kesal, cobalah berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya bisa saya kendalikan? Saat tergoda untuk membalas atau membuktikan diri, tanyakan, apakah ini perlu atau hanya demi ego saya? Dan saat merasa tidak dihargai, renungkan, apakah harga diri saya benar-benar bergantung pada pengakuan orang lain? Dengan latihan seperti itu, pelan-pelan kita membentuk karakter. Karakter yang tidak goyah oleh pujian maupun kritik. Karakter yang tidak butuh validasi eksternal untuk merasa bernilai. Dan dari karakter seperti itu, lahir pengaruh yang otentik. Orang mulai mendengar kita bukan karena kita memaksa, tapi karena kita konsisten. Orang mulai segan bukan karena kita kasar, tapi karena kita tegas. Dan kadang, tanpa kita sadari, ketegasan dan ketenangan itu juga menimbulkan rasa takut. Bukan karena kita mengancam, tapi karena kita tak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Inilah kekuatan stoik yang jarang dibicarakan. Kehadiran yang berbobot. Tidak perlu keras untuk didengar. Tidak perlu marah untuk dihormati. Dan tidak perlu pamer untuk diikuti. Dunia mungkin akan terus berubah dan menuntut kita untuk menjadi versi yang makin wah, tapi stoikisme mengajak kita untuk kembali ke pusat. Menjadi manusia yang utuh, yang bisa dipercaya, dan yang tetap stabil di tengah guncangan. Di sana, letak kekuatan sejati. Dan jika kita terus melatihnya, mungkin suatu hari nanti, tanpa kita sadari, kita telah menjadi orang yang bukan hanya disegani, tapi juga dijadikan panutan.